Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, merdeka. Hari ini kita akan mempelajari tentang prepositional phrase. Pertama kali kita harus paham atau kita harus tahu apa itu prepositional phrase. Prepositional phrase itu terdiri dari dua kata, yaitu preposition dan phrase. Preposition yang artinya adalah kata depan, sedangkan phrase kelompok kata, dua kata atau lebih yang dapat berfungsi sebagai noun, kata benda, adjective, adverb, ataupun verb, gitu ya. Kata benda, kata sifat, adverb, dan kata kerja. That's a phrase. Jadi, prepositional phrase adalah kelompok kata atau frasa yang memiliki kepala berupa preposition dan sebuah objek. Jadi the head dan ada objek, gitu ya. Itulah prepositional phrase. Preposition plus objek. Preposisi dan objek di akhirnya. Preposition apa intinya dari kata preposition ini? Mari kita pahami. Dan kata-kata apa saja yang berkaitan dengan preposition? Ada location, tempat, time, waktu, movement ya, apa perpindahan. Nah, itu kita lihat ada above, behind, below, beside, between, by, in, inside, near, and over, through, after, before, by, during, from, on, past, since, through, to, until, upon. Sedangkan yang movement against, along, down, from, into, off, on, to, out of, toward, up, and upon. That's all about itu preposition yang berkaitan dengan preposisi, kata-katanya. Sedangkan objek itu tergantung kita mau menulis atau kita mau menggunakan kata apa di objek, di akhir kata itu, di akhir kalimat. Katakanlah kita sebut bare noun. Bare noun itu kata benda yang masih sendiri. Oke, yang kedua atau noun phrase, ya, kalimat yang berkaitan dengan noun, dengan kata benda. Atau objek pronoun, ya, katakanlah objek pronoun. Ataupun gerund yang kita sebut verb ing, gitu ya, kata kerja yang ditambahkan dengan ing. Apa aja? Many, it's up to us, tergantung kita mau nulis apa. How to form prepositional phrase? Bagaimana membuat bentuk frase preposisi? Kita cari tahu ya, seperti apa bentuk dan contohnya. Contohnya apa? Seperti apa contohnya? Kita cek. Example, seperti yang kita ketahui ada at ya di preposisinya, lalu bare noun-nya home, jadi at home, di rumah, gitu ya. Prepositionnya at, sedangkan noun-nya itu home. Makanya kita sebut preposition bare noun. Kalimatnya bisa kita sebut I am at home, gitu ya, saya di rumah. Now katakanlah pakai preposisi on. Bare noun-nya time, waktu, on time, tepat waktu, gitu ya. Kalimat contohnya adalah I always come on time. I always come on time. Saya selalu datang tepat waktu. The second one is preposition noun phrase, gitu ya. Preposisi noun phrase adalah kelompok kata yang terdiri dari minimal sebuah adjektif dan noun. Sebuah kata yang terdiri dari kata sifat, itu adjektif, dan noun, kata benda.
Contohnya misalnya during the storm. During itu sewaktu. The storm, badai. During the storm, gitu ya. Ya, contohnya misalnya, I'm so worried. He insisted to go during the storm. I'm so worried. Aku sangat khawatir. He insisted. Dia meminta, memaksa to go during, untuk pergi saat badai, gitu ya. With the beautiful girl. Okay. Prepositionnya with dan noun phrase-nya the beautiful girl. Dengan wanita cantik. Gitu ya. Misalnya, I want to spend my life with that beautiful girl. I want to spend my life. Saya ingin menghabiskan hidup saya dengan wanita cantik itu, gitu ya. And number 3, preposition object pronoun. Preposisi plus object pronoun. Object pronoun adalah kata ganti berfungsi sebagai objek. Misalnya him, her, atau them. Contohnya beside me, gitu ya. Jadi kata ganti yang ada di belakang me-nya itu ada di belakang. Beside me, di samping saya. She always wants to stay beside me. Dia selalu ingin tinggal, wants to stay, ingin tinggal beside me, di sampingku. Atau before us, sebelum kita, before us. Contohnya, she walks before us. Dia berjalan sebelum kita. She, dia perempuan, walks, berjalan sebelum kita. Now number 4 is preposition gerund verb ing. Preposition plus gerund atau kata kerja yang ditambahkan ing. Gerund, kata kerja yang bentuk ing yang berfungsi sebagai noun, kata benda. Seperti apa contohnya? After reading the book. After reading the book. Ya, contoh kalimatnya seperti apa? She fell asleep after reading the book for hours. She, dia perempuan, fell asleep, tertidur after reading, setelah membaca the book, bukunya, for hours, berjam-jam, ya, bukan 4 jam tapi 4 hours, berjam-jam. Now di situ ada of swimming in the sea. Of swimming in the sea. I am afraid of swimming in the sea. I'm afraid. Saya takut berenang di laut, gitu ya. Okay then. But I'm so brave of swimming in the sea. Well, thank you.